beragam profesi ini banyak sekali. Jika Anda memang ingin menyelami suatu profesi memang harus dikerjakan secara totalitas. Seperti profesi yang satu ini adalah profesi seorang komposer yang kebetulan sekali di sebelah saya sudah ada Mbak Gema. Selamat siang Mbak Gema. Selamat siang juga Mas. Selamat datang juga ya di studio kami di Cakrawala untuk edisi hari ini. Komposer juga masih muda juga. Baru menikah ya Mbak ya? Iya, pasaran turun saya. Oke, berbicara soal komposer, banyak orang awam yang kadang-kadang ini menyamakan dengan arranger. Padahal ini sedikit berbeda atau bagaimana? Beda sih sebetulnya ya. Kalau misalnya arranger, itu ada satu bahan lagu yang memang diolah sama dia. Tentang dari mulai lagu misalnya Balon Koda 5, dia mau bikin format orkestra, dia arrange jadi itu atau mau format piano musik kamar atau apapun. Tapi kalau komposer itu memang lebih kompos lagu karya baru. Oke. Bisa dicontohkan seperti apa gitu misalnya? Tapi ada juga yang berbeda dengan songwriter ya. Nah, songwriter kita membuat lagu kayak misalnya kayak Melly Guslau, ada beberapa itu kan dia juga memang mereka sebagai songwriter. Tapi saat komposer memang dia berpikir secara menyeluruh dalam hal musiknya. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana melodi lain itu sendiri atau lagunya seperti apa, tapi keseluruhan dari musiknya itu sendiri yang dia pikirkan. Tapi bisa dikatakan sebagai songwriter juga nggak sih? Bisa juga, bisa juga. Komposer memang kan dia juga menciptakan juga sebuah lagu, bentuk lagu itu seperti apa juga. Basically dulu awalnya terjun sebagai seorang komposer, memang suka dengan dunia musik dulu atau bagaimana? Awalnya dulu sih saya cuman dari belajar musik waktu kecil, jadi nggak ada tujuan pasti bahwa aku pengen menjadi sesuatu yang seperti apa atau bahkan orang bilang komposer tuh siapa sih suka ngumpulin kompos apa gimana gitu kan ya. Tapi sebetulnya waktu itu saya cuman pengen menjadi guru waktu itu. Saya guru musik karena saya pikir waktu kecil saya punya guru yang sangat healer banget untuk musik. Kenapa gitu? Karena saya pikir musik itu adalah fun. Musik itu membahagiakan. Tapi kenapa beberapa guru yang saya temui justru membuat kamu tuh harus baca not balok kayak gini gitu kan. Terus akhirnya teman-teman tuh nyontek dan akhirnya itu bukan fun di situ. Kenapa? Dan akhirnya saya waktu kecil tuh waktu SD saya sempat bertekad suatu hari kalau saya menjadi guru saya nggak mau membiarkan murid-murid saya menjadi tersiksa dengan seperti itu. Itulah sebetulnya saya pengen menjadi guru. Awalnya itu dulu seperti itu ya? Awal mulanya seperti itu. Bahkan pengen kuliah di fokus ke musik. Waktu itu juga sempat nggak boleh karena memang ya saya perempuan, keluar kota dan segala macam di Jogja susah gitu kan ya. Akhirnya yaudahlah saya bertekad suatu hari, oke saya tetap stay di Jakarta, di Surabaya waktu itu. Saya kuliah aja di Surabaya karena pindahan saya dari Jakarta. Saya pikir yang penting saya bisa mendapatkan jaringan musik-musik yang pengen saya inginkan. Intinya kayak waktu itu kayak gitu. Akhirnya terbukalah waktu itu saya kuliah di Surabaya, di UNESA kebetulan. Nah di situ waktu final exam, itu saya disuruh milih untuk saya skripsi atau karya akhir. Nah disitulah akhirnya karya akhir saya mulai tertarik, karena saya tertarik sama teater juga. Saya tertarik juga membuat karya-karya yang memang lebih banyak. Kalau kata orang sekarang adalah kontemporer ya. Nah akhirnya saya mencoba untuk bikin karya, terus dosen saya bilang, kamu memilih mana? Karya komposisi atau skripsi gitu kan. Akhirnya oke saya memilih komposisi. Dan di situ lah waktu saya bertemu dengan ada seorang komponis Indonesia yang sekarang sudah almarhum namanya Bapak Slamet Abdul Syukur. Nah disitulah titik yang memang saya bertemu dengan, bagi saya dia sudah sangat dewa sekali. Saya nggak mungkin bisa menjangkau beliau, tapi salah satu senior saya mengatakan bahwa kamu harus bertemu dia. Karena cuma dia satu-satunya aset Indonesia yang bisa kamu temuin untuk belajar. Bertemu dengan beliau? Beliau. Dan akhirnya beliau menerima saya sebagai guru, sebagai murid. Sebagai murid, kebalik ya. Dan di situ saya mulai 2007 saya mulai belajar dengan beliau dan akhirnya 2010 mulai saya mengeluarkan karya di sebuah festival Yogyakarta Contemporary Music Festival. Dan akhirnya ada beberapa jalan berikutnya. Selain Jogja Music Festival ya, itu masih ada lagi ya? Dengar-dengar ini sampai internasional juga. Iya terakhir. Itu bisa ceritain gak sih? Terakhir tuh saya ke Frankfurt kemarin. Jadi sekitar Oktober 2015 itu kebetulan ada seleksi dari rekomendasi beberapa tokoh gitu. Yang kita dikumpulkan di Salihara waktu itu di Jakarta. Sekitar 16 orang dari musisi dan komposer. Kita disuruh presentasi hasil-hasil karya yang kita pernah buat gitu lah selama bertahun-tahun. Kita presentasi dan ada ensemble namanya Ensemble Modern dari Frankfurt. Mereka datang kebetulan ada recital di sana, ada konser. Dan mereka melihat karena mereka mencari komponis Indonesia yang memang ingin bisa membuatkan karya untuk mereka. Jadi kayak gitu. Nah terus akhirnya mereka melihat kita ber-16, terus mereka memilih 8 orang komponis. Salah satunya adalah saya. Dan gimana salah satu wakil Indonesia yang akan dikirim? Sudah kemarin Oktober kita pertama kali premier konser di Frankfurt. Terus Desember kemarin kita keliling di 3 kota di Indonesia, di Jakarta,
Jogja sama Bandung. Oke. Kalau tema kita adalah mendalami profesi sebagai seorang komposer ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai panjang lebar tentang dunia komposernya, pengalaman pribadi juga dari Gema sendiri gitu ya. Untuk menjadi seorang komposer gitu sebenarnya ini profesi yang menjanjikan atau tidak? Dibilang menjanjikan, iya tidak. Karena kalau dibilang the main, orang pasti akan berpikir, pertanyaannya sama waktu saya di Frankfurt pun pertanyaan saat press con pun juga sama. Kita semua ditanyakan, apakah sebagai seorang komponis di Indonesia itu bisa hidup? Ataukah kita harus menyambi dengan hal lain? Pada kenyataannya kita harus menyambi dengan hal yang lain. Jadi masih belum bisa totally untuk bisa mendalami profesi yang seperti ini? Di Indonesia mungkin belum bisa totally full karena beda kalau di luar negeri itu sebagai sangat profesi dan dihargai sekali secara profesi. Jadi misalnya saat kita ada sebuah ensemble yang memang di sana tuh hidup benar-benar hidup sebagai misalnya kayak teman-teman apa namanya kalau di sini kan mungkin ada band-bandan siapa yang main di mana gitu. Kalau di sana memang sebagai ensemble, sebagai musik kamar, sebagai orkes mereka hidup dan mereka membutuhkan musik dan itulah akhirnya seorang musisi membutuhkan komposer untuk membuat karya untuk mereka. Hidup jadi itu masih ada. Hidup di Indonesia dan tadi sudah mengatakan bahwa memang kalau misalnya ingin menjadi seorang komposer di Indonesia memang harus pinter-pinter nyambi kalau memang ingin bertahan sebagai profesi ini. Lantas apa yang membuat Gema sendiri survive banget di bidang yang satu ini? Passion kali ya. Passion. Yes, karena memang ini sebetulnya yang namanya ada pada masa-masa yang memang akhirnya saya memilih bahwa saya pernah ada di dunia media. Saya pernah ngamen-ngamen seperti teman-teman ini juga pernah gitu kan. Terus saya pernah ngajar di sekolahan, saya pernah jadi PNS, saya pernah beberapa hal-hal yang memang saya lakukan. Akhirnya saya pikir suatu hari teman saya bilang bahwa kamu menelusuri banyak petualangan gitu kan. Akhirnya suatu hari akan mengerucut. Dan akhirnya apa yang dilakukan sekarang ini semuanya jalan kebuka dan memang walaupun saya tetap bisa mengajar, bahwa saya senang sekali mengajar tapi kekaryaan ini jalannya tetap ada. Bagaimana link jaringan kesenian dimanapun, tidak hanya di Indonesia juga di luar negeri. Terus juga bagaimana saya juga membina organisasi yang memang juga konsisten di dalam dunia kesenian di Indonesia juga. Jadi semuanya rasanya berjalan searah dan saya pikir ini pilihan, ini passion dan memang tidak bisa mengatakan bahwa logis ya hal kayak gini ya. Tapi yang penting kita realistis aja. Singkat aja saya mau tanya. Bisa hidup dengan komposer? Bisa sebetulnya. Bisa? Ya. Jadi bisa dikatakan ini juga merupakan apa ya istilahnya, opportunity yang baru juga di Indonesia. Karena kan memang banyak orang tua sekarang kan mau jadi apa gitu ya. Mau jadi komposer gitu. Pasti kan meng-underestimate profesi yang satu ini. Tapi kalau misalnya kita memang fokus dan disiplin, ini begitu sangat menjanjikan ya. Iya, karena kalau misalnya waktu itu saya pernah riset residensi di daerah Jawa Barat. Terus saya pernah datang ke salah satu tempat terus mereka mengatakan bahwa Mbak ada portofolio nggak Mbak? Gitu kan. Akhirnya saya kasih sebuah video yang pernah saya mainkan karya saya terus dia bilang ada yang lebih industri dikit nggak Mbak? Jadi ada yang lebih pop dikit nggak ya? Akhirnya di sini riset memang saya. basically kontemporer kan. Jadi memang kalau yang lagi happening di Indonesia sekarang kan memang yang sedikit-sedikit yang easy listening juga yang mungkin lagi ya mungkin kadang-kadang fleksibel juga kok. Maksudnya saya sendiri juga nggak kaku banget. Waktu itu juga ada pertanyaan. Tapi bawa nggak sih VT-nya di sini? Ada nggak sih VT-nya? Nggak ada ya. Saya juga pengen lihat seperti apakah. Iya, nggak dibilangin juga sih ya. Gitu ya? Iya. Tapi kalau di Instagram ada nggak sih? Ada video-video juga di... Ada sih ya. Di YouTube ada? Di YouTube, aku lupa ada nggak ya? Rasanya di SoundCloud sih, tapi di SoundCloud video ya. Tapi nanti kita akan lihat langsung aja, boleh ya? Boleh sih, nggak apa-apa. Boleh juga? Waduh. Beda? Terakhir aja kali ya? Terakhir aja nanti di segmen berikutnya ya. Kalau kita saya mau tanya juga, sejauh ini ada kesulitan nggak sih untuk mendalami sebagai profesi seorang komposer ini? Kesulitannya lebih ke apresiasi masyarakat. Itu yang masih kurang? Itu aja, jadi mungkin beda-beda ya masing-masing. Kita sebenarnya mau bikin musik kan di genre apapun, ya kan? Di genre apapun sebenarnya sama aja, kita nggak akan, aku mengatakan bahwa kontemporer atau apapun, cuman kebetulan memang banyak hal yang memang saya masuk ke sana. Nah permasalahannya, kesulitannya sebetulnya lebih ke bagaimana how to sell it in Indonesia gitu aja. Karena kalau misalnya
kita kayak apresiasi. Tapi kebetulan kemarin waktu pas Ruang Suara Project yang bareng Ensemble Modern, itu apresiasinya sih di luar dugaan. Sangat di luar dugaan. Jadi kayak di Frankfurt, premier 2 hari itu full semuanya. Wow. Dan Tapi kita kalau juga, memang di luar memang untuk kelas-kelas seperti itu memang selalu ramai gitu ya. Tapi kalau tapi pas misalnya di Indonesia kemarin, itu juga agak ngaget banget. Pertama di Salihara waktu itu di Jakarta, itu full juga. Sama bahkan banyak yang berdiri. Wow. Terus waktu itu di Bandung terakhir itu sampai 500. Kenapa? Ada YouTube-nya. Nanti kita akan perlihatkan juga. Tapi kalau misalnya kita akan berbincang-bincang mengenai soal Jawa Timur. Ini untuk pemirsa Jawa Timur sendiri. Kalau untuk pengalaman yang ada di Jawa Timur ada juga? Maksudnya yang juga apresiasi yang begitu luar biasa terhadap seorang komposer atau mungkin konser juga di sini. Ada juga. Sebetulnya, nanti kita jawab di segmen berikutnya boleh? Baik, baik, jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara yang berikut ini, Gema juga akan melihatkan bakatnya. Di bidang ini nanti bisa featuring gitu ya jadinya ya. Tapi setelah jeda yang pariwara berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pemirsa di Cakrawala.